Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Rifani Sepina dari kelas C125 Program Studi Informatika dengan NIM 201250027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk tarsiah sifatul insan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah PAI. Tarsiah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa kemaksiatan. Adapun 8 bentuk-bentuk tarsiah. Yang pertama, tergesa-gesa atau ajulan. Sifat tergesa-gesa pada manusia adalah ketika ia menginginkan sesuatu sesuai keinginannya tanpa berpikir panjang, hingga tidak mampu menilai apakah yang diinginkannya itu membawa manfaat atau justru merugikan dirinya. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Isra ayat 11, manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Lalu yang kedua, suka mengeluh atau haluan. Manusia suka berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah seperti kemiskinan, sakit, hilangnya sesuatu yang dicintai baik harta, istri maupun anak, dan tidak menyikapinya dengan sikap sabar dan ridho kepada takdir Allah. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan harta, dia jadi kikir. Yang ketiga adalah lalai, yaitu gafilan. Sifat lalai yang dimaksud di sini adalah lengah atau tidak memperhatikan apa yang seharusnya diperhatikan untuk kebaikan diri sendiri. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Rum ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia ini, sedang mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Lalu yang keempat, melampaui batas atau tagihan. Sifat melampaui batas di sini maksudnya adalah melampaui atau melanggar rambu-rambu perintah dan larangan Allah. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Yang kelima, kikir atau katuran. Manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir, terutama ketika hatinya terlalu terpaut pada dunia. Orientasi hidup yang hanya mengejar kesenangan materi membuat manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta untuk berbangga diri, sehingga jiwanya menjadi kotor dan jauh dari kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah, bukan tujuan hidup. Allah berfirman pada Quran Surat Ali Imran ayat 180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat? Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu yang keenam, ada ingkar atau kafuron. Allah telah membimbing manusia ke jalan kebenaran dengan mengutus kepada mereka para rasulnya. Akan tetapi sebagian besar manusia malah mengingkarinya. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Insan ayat 3. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Lalu yang ketujuh, membantah atau jadalan. Manusia selalu membantah kebenaran padahal telah datang kepadanya berbagai macam keterangan yang sangat jelas. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Lalu yang terakhir, ada mengingkari atau melupakan kenikmatan kanudan. Batas seperti ini membuat jiwa manusia kotor karena mereka mudah marah saat terkena musibah atau keinginannya tidak terpenuhi. Mereka menyikapi ujian seolah-olah kehilangan seluruh nikmat Allah, hingga berbicara dan bertindak seakan Allah tidak pernah memberi mereka karunia. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 243, sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.